Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi al-a'immah wal mahdiyyin wasallim tasliman katsiran. Bagaimana Allah menjadi saksi kepada manusia biasa, mereka yang beriman, yang kafir, yang soleh, dan yang jahat. Bukan kamukah dengan wahyu? Dan jalan mana lagi yang terbuka bagi wahyu antara Allah dengan manusia biasa selain dari ru'yah atau mimpi. Batas-batas dalam penglihatan atau ru'yah. Pertama, ru'yah sebagai dalil untuk menentukan kebenaran khalifah Allah. Dan dalil yang ditegakkan berdasarkan Al-Quran adalah ru'yah as-sadiqah, mimpi yang benar, yaitu wahyu dan nas dari Allah kepada penciptanya yang dengannya mereka mengenal khalifah Allah di buminya. Ia adalah sebagai wahyu ilahi dan dalil yang membenarkan syarat-syarat yang dijadikannya panduan untuk menentukan khalifah Allah, yaitu pertama, penentuan yang selaras dengan nas ilahi yang dikeluarkan oleh khalifah Allah terdahulu. Karena tidak ada nilai bagi ru'yah yang didakwa oleh seseorang yang disebabkan tidak diperuntukkan atasnya setelah Adam alaihissalam. Tidak ada keperluan untuk mempertimbangkan pada asalnya. Karena setelah Adam alaihissalam menjadi khalifah dengan nas atas wasi atau wasi-wasi berikutnya. Yang kedua, ia mutawatir diterima banyak orang di kalangan manusia dan menolak mereka yang bersubhat atas kedustaan. Yang ketiga, kesediaan ru'yah menolak ia terjadi dari syaitan seperti wujudnya maksum dan Al-Quran atau berita-berita gaib. Yang keempat adalah muhkam atau jelas makna keseluruhannya dalam menentukan pribadi tertentu. Yang kedua adalah ru'yah tidak berwibawa atau tidak bernilai berbanding dengan nas. Dengan wujudnya nas seperti dalam keadaan setelah Adam hingga terjadinya kiamat, ru'yah terjadi mengikutinya. Dan semua mimpi ahlam yang terkenal dari nas khalifah sebelumnya adalah sama juga dari bersifat keinginan diri atau dari syaitan atau kedustaan yang diada-adakan pemiliknya. Setelah Adam khalifah, mestilah dengan nas dari khalifah terdahulu. Jika tidak, di bawah nas ini, ia akan menjadi mimpi yang didakwa oleh pemiliknya. Ia hanyalah khayalan pribadi atau wahyu dari syaitan mereka. Ru'yah yang didakwa oleh para pendusta tanpa dalil syar'i hanyalah pendustaan perkataan yang sulit untuk mendukung firqah mereka dan agama mereka yang menyeleweng.
Yang ketiga, ru'yah tidak layak untuk menafikan khalifah-khalifah Allah di buminya. Apabila ia dibuktikan dengan dalil qat'i bahwa ia tidak layak. Ia adalah nas ilahi yang dihubungkan dengan khalifah Allah yang akan datang secara langsung atau tidak langsung dan secara terperinci. Berikutnya, ru'yah tidak berwibawa atau tidak bernilai pada agama Allah dalam akidah dan syariah selain yang dibuktikan dengan nas, Al-Quran dan riwayat-riwayat yang telah diterangkan dalam menentukan kebenaran khalifah Allah di bumi ini. Tidak ada nilai syar'i bagi ru'yah yang didakwa mendukung tuntutan atau keyakinan yang dibina berdasarkan dalil. Seperti akidah taklid pada yang bukan maksum. Dan khalifah-khalifah Allah, khalifah-khalifah Rasulullah dengan musyawarah, syura. Atau ia berwibawa bagi seseorang untuk selain khalifah Allah dan semacamnya dari akidah sesat yang tidak tertegak atasnya keyakinan dengan dalil syar'i dan tidak juga tertegak dengan dalil akal sepenuhnya yang bisa menjadi rukun kepadanya. Bagaimana Allah menjadi saksi kepada manusia biasa, mereka yang beriman, yang kafir, dan yang soleh, dan yang jahat. Bukan kamukah dengan wahyu, dan jalan mana lagi yang terbuka bagi wahyu antara Allah dengan manusia biasa selain ru'yah. Kita lanjutkan pada bagian kedua. Bagian kedua, nas dari khalifah terdahulu melantiknya secara langsung ditetapkan atasnya. Ini disetujui oleh semua mereka yang beriman dengan khalifah Allah. Nas langsung atas wasinya pada hujah tertentu atas sesiapa yang mendengarnya dan atas sesiapa yang nas ini sampai pada mereka. Dia Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada orang-orang mukmin yang diamanahkan mereka sebagai individu-individu supaya mereka mengenal urusan khalifah Allah ini di zaman mereka dan untuk menerima mereka firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatal liyatafaqahu fiddin waliyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. At-Taubah ayat 122. Tidak dapat diragukan lagi bahwa nas ini menjadi dalil terkait hal ehwal mengenai khalifah Allah di buminya. Yang ketiga, nas dari khalifah terdahulu ditetapkan melantiknya secara tidak langsung. Nas dari khalifah terdahulu yang melantiknya secara tidak langsung yang ditetapkan ke atasnya. Jika terdapat keterangan-keterangan atau dalil-dalil dalam nas yang sama atau nas-nas lain yang merintangi penggunaan nas kepada orang yang berada di pihak yang salah yang mendakwanya. Sebagai contoh mengenai wasiat Ar-Rasul pada malam kewafatannya, di mana baginda menyifatkan nas sebagai sesuatu yang dapat memelihara dari kesesatan kepada mereka yang berpegang dengannya.
Di sini kita katakan bahwa mestilah yang maha mengetahui, maha berkuasa, maha benar, maha bijaksana, dan yang maha sempurna, Al-Alim, Al-Qadir, As-Sadiq, Al-Hakim, Al-Mutlaq, itu yang memelihara nas. Karena ia disifatkan sebagai pelindung dari kesesatan kepada mereka yang berpegang dengannya untuk melindunginya dari dakwaan atau seruan orang-orang yang menyesatkannya, sehingga pemilik yang mendakwanya mencapai tujuannya. Jika tidak, ia adalah kejahilan atau kelemahan atau penipuan yang memperdaya dan menggoda kepada mereka yang serba kurang, yang diajak supaya mengikuti perkara yang batil. Dan mustahil mereka akan menjadi jahil atau lemah ilmunya Allah. Keupayaannya maha sempurna dan mustahil kedustaan terhadap memadamkan kebenaran Dia Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia senantiasa benar dan senantiasa bijaksana dan tidak mungkin bersifat sebagai pendusta. Jika tidak, apa yang bisa menjadi tonggak kepada kata-kata Allah, firman Allah? Jika tidak, apa yang bisa menjadi tonggak kepada kata-kata firman Allah pada sesuatu yang membatalkan agama? Nas khalifah Allah di buminya ke atas siapa yang disifatkannya sebagai pelindung dari kesesatan pada mereka yang berpegang dengannya dengan nas ilahi yang perlu dipelihara oleh Allah dari dakwaan para pendusta yang menyesatkan dengan diseru oleh pemiliknya. Jika tidak, ia akan menjadi satu pendustaan dan godaan bagi para mukallaf untuk mengikuti perkataan yang batil dan yang tidak dikeluarkan oleh Al-Alim, As-Sadiq, Al-Hakim, Al-Qadir, Al-Mutlaq yang Maha Suci. Rujukan 13. Allah telah mewajibkan dirinya sendiri di dalam Al-Quran dan dari apa yang diriwayatkan dari mereka alaihissalam, nas ilahi dipelihara dari doa oleh orang yang batil. Orang yang batil menyelewengkan mereka dengan seruannya, maka perkara itu akan terhalang seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil akhadna minhu bil yamin thumma laqadana minhul watin. Seandainya dia mengadakan sebagian perkataan atas kami, seandainya mereka mengatakan sebagian perkataan atas kami, niscaya benar-benar kami berpegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantung. Al-Haqqah 4446. Imam Shadiq alaihissalam berkata, Allah memendekkan umurnya. Untuk lebih jelas lagi, saya katakan bahwa ayat ini diselaraskan dengan kesimpulan yang dicapai oleh pemikiran sebelumnya, yaitu bahwa menyekat para pendakwah dan tidak memberi kemungkinan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la'akhadna minhum bil yamin summa laqata'na minhumul watin. Seandainya dia mengadakan sebagian perkara atas kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian
benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Ini bermakna bahwa kebinasaan itu dihalang untuk menghindarkan dari yang mengatakannya, yaitu jika ia adalah perkara yang membinasakan dan ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Muhammad Shallallahu Alaihi dan Al-Quran. Dan dengan itu ia dibantah dengan perkataan dalam ayat tersebut yang bukannya kalam Allah karena mereka tidak percaya dengannya, tetapi bantahan itu adalah sisi kandungan ayat ini, yaitu bantahan yang benar, sahih terhadap pikiran mereka. Ia adalah nas ilahi yang disifatkan sebagai pemelihara dari kesesatan bagi siapa yang berpegang dengannya dan tidak bisa dituntut selain pemiliknya, karena perkataan itu mungkin bisa dituntut oleh selain pemiliknya karena ia akur dengan kejahilan, lemah atau mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin dengan dalil akli Al-Quran dan riwayat untuk mendapatkan dakwah nas ilahi pribadi yang ditentukan dan yang disifatkan sebagai pemelihara dari kesesatan kepada mereka yang berpegang dengannya, yaitu nas yang terpelihara dari dakwaan walaupun yang mendakwa itu pemilik untuk mencapai tujuan nas. Yang menghalangi kesesatan dari orang mukallaf yang berpegang dengan nas seperti yang dijanjikan Allah. Rujukan 16. Seharusnya menjadi perhatian kepada kata-kata kami dalam dakwah nas penentu yang digambarkan sebagai pemelihara dari kesesatan, bukan dakwaan pelantikan ilahi pada umumnya. Dakwaan melantik ilahi atau kenabian atau khalifah Allah di buminya tidak sah dengan kebodohan dan tanpa pengecualian dengan wasiat nas penentuan. Hasil pada kebanyakannya mungkin siapa yang mendakwa secara batil masih hidup menyelami masa. Maka para pendakwa tanpa kesulitan dan nas Allah serta tanpa wasiat tidak ada nilai padanya. Dan itu adalah dakwaan yang bodoh. Membenarkan dakwaan yang batil tidak ada alasan baginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya tidak dapat menghalangi dakwaan-dakwaan orang-orang yang batil itu sama sekali, tetapi dapat menghalangi mereka dari dakwaan-dakwaan nas penentuan yang disifatkan sebagai pemelihara dari kesesatan bagi orang-orang yang berpegang dengannya. Dan ia adalah wasiat al-hujjah untuk manusia, dan kalangan ini yang kami buktikan dengan akal dan disahkan oleh nas Al-Quran, dan riwayat juga mengesahkan kewujudan pada hakikatnya, bahwa maka setelah berlalu ratusan tahun atas nas tersebut tanpa ada seorang pun yang mendakwa.
maka sudah mencukupi untuk membuktikan kebenarannya. Telah terlaksana atas wasiat-wasiat para nabi di dalam Taurat. Wasiat Nabi Isa alaihissalam berstatus ratus-ratus tahun yang lalu tidak dituntut selain Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan wasi-wasi setelah baginda. Begitu juga tidak dituntut wasiat Nabi selain para imam. Imam Ridho alaihissalam membantah kenyataan ini atas al-taslik ya mengenai nas para nabi terdahulu ke atas Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Taurat dan Injil. Al-tasdik membantah bahwa nas-nas tersebut boleh terpakai kepada lebih dari satu orang. Maka bantahan-bantahan Imam Ridho alaihissalam pada al-tasdik sesungguhnya tidak diterima tuntutan orang-orang batil untuk suatu wasiat. Ini adalah dibawakan manfaat atau faedah dari nas. Tetapi kami belum memutuskan bahwa sahnya Muhammad ini sama ada namanya Muhammad, maka tidak benar bagi kami untuk mengakui bagi Anda dengan kenabiannya dan kami merasa syak ragu dia adalah Muhammad. Maka Imam Ridho alaihissalam berkata, kamu membantah dengan syak. Bila Allah mengutus sebelum atau setelah dari Adam hingga hari ini seorang nabi yang namanya Muhammad, dan kamu dapati sesuatu dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada semua nabi, tidak kepada Muhammad, maka diamlah dia dari memberikan jawabannya. Maka membantah wasi-wasi terdahulu dengan nas ini adalah hujah ke atas orang-orang yang beriman kepada mereka. Dan Isa serta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah membuat bantahan. Maka Isa membantah dengan nas nabi-nabi terdahulu walaupun tidak secara langsung baginya. Alhamdulillahirabbil alamin.